salah satu, bukan satu-satunya, salah satu sumber bahan hukum primer. Demikian juga dalam perspektif lebih lanjut dalam metode penelitian, putusan pengadilan itu juga menjadi ya salah satu pendekatan, ya pendekatan dalam penelitian hukum yang kita kenal dengan istilah ya pendekatan ya pendekatan kasus. Pendekatan kasus atau kita sebut dengan case approach tidak sama dengan studi kasus. Ini yang sering ya, yang Bapak Ibu yang berlatar belakang ilmu sosial nanti terbawa arus, ya, tidak dapat membedakan antara pendekatan kasus dengan studi kasus. Pendekatan kasus adalah ya meneliti beberapa putusan mengenai hal yang sama. Misalnya Bapak Ibu meneliti perkara putusan pidana berkaitan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bapak Ibu menganalisis lebih dari satu, ya. Nah, itulah yang disebut dengan pendekatan perbandingan atau pendekatan kasus atau case approach. Tetapi apabila Bapak Ibu misalnya meneliti satu kasus, tetapi Bapak Ibu mengkajinya dengan interdisipliner, misalnya di dalam suatu putusan itu ya tindak pidana korupsi, misalnya putusannya tindak pidana korupsi yang vonisnya adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tapi Bapak Ibu ya meninjaunya dari ya interdisipliner. Interdisipliner artinya masih dalam rumpun yang sama, yaitu ilmu hukum. Tetapi masing-masing rumpun itu sudah merupakan ilmu yang mandiri. Ya, misalnya tadi putusannya jelas dalam perkara tindak pidana korupsi, vonisnya jelas, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi Bapak Ibu mengkajinya satu dari segi hukum pidana, dari segi hukum acara pidana, dari aspek tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi, atau dari aspek ya hukum administrasi negara, atau dari aspek hukum perdata atau hukum perusahaan misalnya manakala BUMN. Nah, itu disebut ya itulah yang disebut studi kasus dalam perspektif penelitian hukum. Ya, jangan disama-samakan, itu jelas. Kalau Bapak Ibu ingin memahami itu, silakan baca buku penelitian hukum karya Profesor Peter Mahmud Marzuki. Kenapa Pak lagi sampai sejauh itu penelitian? Lah memang, ya kami menyatakan ilmu hukum itu ilmu terapan. Ya, kita harus dapat menerapkan ilmu hukum itu melalui ya penanganan suatu perkara misalnya, yaitu melalui putusan. Putusan ini yang kita telah supaya kita dapat memahami cara bekerjanya hakim, cara berpikirnya hakim dalam penyelesaian suatu perkara pidana di pengadilan negeri. Ya, jangan Bapak Ibu misalnya Pak, ada Pak tahapannya, ada penyelidikan, ada penyidikan, kita tidak berbicara di situ. Ya, karena apa? Karena itu masih organ eksekutif. Ketika kita berbicara pengadilan hakim, ini adalah organ yudikatif. Ya, kalau eksekutif masih memungkinkan ada campur tangan dari penguasa yang sah ataupun yang dominan. Ya, jadi kalau legislatif apa namanya yudikatif ya tentu tidak. Ya, kita sama-sama paham konsep trias politika, ya, bahwa kekuasaan kehakiman itu terpisah dan tidak merupakan bagian daripada eksekutif ataupun ya legislatif. Nah, kan gitu. Nah, itu dulu harus paham di situ ya, mengapa itu perlu. Nah, konsekuensi daripada ilmu hukum itu sebagai ilmu terapan itu tadi ya harus dapat. Nah, ketika kita memahami, dengan kita memahami alur persidangan perkara pidana dan nantinya kita cadangkan lagi untuk perkara perdata, barulah Bapak Ibu itu mengerti tidak hanya sekedar komentator yang menghujat suatu putusan hakim dalam perkara pidana. Ya, jadilah benar-benar ilmuwan hukum, memberikan pendapat hukum, analisis hukum itu berdasarkan ilmu hukum, bukan ilmu cocokologi, ya, apalagi berdasarkan dugaan prasangka, ya.
Karena apa? Kita jelas pembelajar hukum pidana misalnya terikat kepada asas legalitas. Dalam hukum pidana material, asas legalisasi itu dinyatakan nullum delictum nulla pena sine parapia legi punale. Yang diwejantahkan atau diturunkan lebih lanjut itu dalam 3 asas. Lex serta, lex scripta, lex stricta. Ya, harus tertulis, harus tegas, tidak boleh multitafsir. Ya, tidak boleh suatu norma hukum pidana itu bersifat multitafsir. Harus tegas, ya harus ada, ya, stricta itu tegas, jelas, scripta itu tertulis, ya. Jadi itulah hukum pidana harus sudah dinyatakan dulu dengan undang-undang diatur, barulah dia dikualifikasi sebagai tindak pidana. Itu konsekuensi dari nullum delictum itu, ya. Lalu kita lihat lagi asas legalitas dalam hukum acara pidana, ya, presumption of innocence, ya. Jadi ketika Anda misalnya ya berkaitan dengan perkara pidana, mulai daripada adanya suatu laporan polisi, ya, apakah itu dalam proses penyelidikan, penyidikan, ya, asas praduga tak bersalah itu sudah berlaku, ya. Asas praduga tak bersalah terhadap siapa? Bukan terhadap korban. Asas praduga tak bersalah itu berlaku terhadap terlapor, ya, tersangka, ya. Jadi di situ, ya. Jadi asas praduganya ketika sudah masuk statusnya dikualifikasi sebagai terlapor, konsekuensi hukumnya, suka atau tidak suka, Anda sebagai pembelajar hukum harus terikat kepada asas legalitas tersebut, ya. Ya, makanya diberikan batu uji dari terlapor ke meningkat mungkin jadi tersangka, maka baru ada alat ujinya, forum pengujiannya melalui peradilan, ya. Jadi jangan Anda sangka misalnya, jangan Anda sebagai menduga, oh laporannya sudah ditingkatkan, meningkat dalam pada proses penyidikan, dari penyelidikan ke penyidikan. Sebentar lagi bakalan jadi tersangka. Habis tersangka ditahan. Tidak ada. Anda baca KUHP secara baik dan benar, ya. Kewenangan penahanan itu bukan kewajiban. Penahanan itu ada syaratnya. Ada syarat material, ada syarat formil, ya. Sebagai pembelajar hukum yang baik dan benar, Anda bacalah acuannya KUHP untuk penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana, khususnya asas praduga tak bersalah. Masih ada. Seandainya ditetapkan pun tersangka, belum tentu ditahan karena penahanan itu bukan kewajiban. Yang kedua, status tersangka pun dapat diuji melalui lembaga pra peradilan. Ya, pra peradilan berapa puluh kali pun boleh diajukan. Ya, gitu. Jadi jangan ada orang karena oh minggu kemarin sudah diumumkan sudah masuk jadi penyidikan sebentar lagi pasti tersangka dan ditahan. Itu bukan orang hukum yang ngomong begitu. Ya, itu takabur namanya. Nah, itu kita sebagai belajar hukum harus taat asas. Konsekuensi kita belajar hukum ya itu harus taat asas. Ya, asas praduga tak bersalah. Itu clear di situ ya. Nah, dalam hal inilah nanti kan ada jenjangnya tadi. Penyelidikan penyidikan itu ranah eksekutif, baru di persidangan lah baru ranah daripada yudikatif. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara peserta didik sekalian, ya, kami hanya konsisten dan konsekuen sebagai pembelajar yang hukum baik, kita harus taat asas. Kalau para pembelajar hukum saja pun tidak taat asas, lalu siapa lagi yang akan menegakkan ilmu hukum itu? Menegakkan konsistensi ilmu hukum, termasuk asas-asas hukum, adalah juga merupakan bagian atau implementasi dari penegakan hukum. Ya, ya kalau Bapak Ibu katakan misalnya, tapi kan saya S1 saya bukan hukum Pak, saya kan hanya S2 hukum. Konsekuensi Anda mau S1 hukum atau S1 dan S2 Anda hukum, Anda saat ini berada di S2 hukum, ya Anda harus terikat ya terhadap taat asas dalam ilmu hukum itu. Karena apa? Ada
pepatah petiti dari Minang menyatakan misalnya, di mana tanah diinjak, di situ langit dijunjung katanya. Artinya, di mana Anda saat ini belajar ilmu hukum dalam level magister, maka Anda terikat terhadap asas-asas dalam ilmu hukum. Ya, sehingga Anda beropini, mau di media massa, mau di media apapun itu, tetaplah argumentasimu selalu didasarkan atas nadi, norma, asas, doktrin atau teori, serta jurisprudensi. Itu ya. Itu jadi nggak ada larangan untuk berpendapat, tetapi mengemukakan pendapat atau analisis yang disebarluaskan melalui media sosial itu haruslah memenuhi kaedah-kaedah ilmiah, wabil khusus ya, asas-asas hukum itu tadi, norma, asas, doktrin atau teori, lalu kemudian jurisprudensi. Nah, baik, itu itunya ya. Itu supaya pengantar masuk, supaya nanti apa keterkaitannya bahwa kok hanya dibahas di persidangan. Ada link tapi nggak mungkin kami bahas semua kan karena mata kuliahnya juga bukan mata kuliah hukum pidana atau acara pidana. Tetapi dalam hal memahami tadi, apakah hakim, bagaimana hakim melakukan penemuan hukum, bagaimana hakim menerapkan hukum dalam hal apa hakim menerapkan itu, tentu kita sudah sama-sama paham. Dalam hal terjadi res vakum atau kekosongan hukum, dalam hal ada konflik norma pertentangan norma ya dalam hal apa, nah itu ketidakjelasan atau norma yang kabur. Nah itu lalu bagaimana kita cara menelusuri menemukan ada misalnya logika yang lompat dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, ya kita lihat di putusannya. Tetapi bagaimana kita memahami suatu putusan itu, ya kita baca, ya kita pahami alur persidangan. Secara singkat, ya sejak misalnya ya penuntut umum menerima pelimpahan dari apa namanya dari penyidik, maka penuntut umum itu pada tahap 2 penyerahan berkas, penyerahan barang bukti, penyerahan tersangka dari penyidik itu sudah ada namanya rendak, rencana dakwaan. Lalu kemudian begitu diterima, maka masuk lagi kegiatan utama penuntut umum. Rendak tadi berubah menjadi surat dakwaan, ya. Rencana dakwaan itu berubah menjadi surat dakwaan. Sehingga dari situ nanti barulah didaftarkanlah di pengadilan negeri yang berwenang, di PTSP. Kalau dulu kita selalu menyatakan adalah panitera muda pidana. Kalau sistem PTSP, walaupun ada nomornya, pada dasarnya tetap sama, ya hanya teknis yang berbeda. Tidak kita langsung masuk di ruang panitera muda pidana, tetapi kita hanya di PTSP dengan mengambil nomor loket misalnya antrian. Itu apa yang dilimpahkan oleh penuntut umum, ya yang dilimpahkan itu tentu yang pertama adalah surat dakwaan, ya surat dakwaan atau kita sebutnya SD. Lalu habis itu ada namanya berkas perkara, ya. Berkas perkara ini terdiri dari tiga bagian besar. Bagian pertama adalah disebut dengan pendapat, berita acara pendapat. Berita acara pendapat ini adalah resum atau kesimpulan daripada penyidik, ya, mulai dari awal sampai dengan ya yakinnya konstruksi daripada pasal yang disangkakan itu. Baru bagian kedua dari berkas perkara itu adalah ya masing-masing BAP-nya. Ya, kalau tadi kan resum, ya. Sekarang itu masing-masingnya, mulai dari berita pelaporan, ya, sebagai saksi, penyelidikan, penyidikan, baru kemudian apa namanya saksi-saksi ahli sampai dengan tersangka, ya. Baru kemudian yang ketiga adalah daftar barang bukti. Nah, daftar barang bukti. Jadi itu satu berkas namanya BP, berkas perkara dari penyidik itu tebal itu kita kelompokkan tiga bagian tadi. Lalu setelah itu ya ada namanya BB atau barang buktinya, ya. Lalu ada ya terdakwa. Bapak Ibu saudara-saudari pembelajar hukum yang budiman, ya, tentunya masih ingat apa beda status pada saat kapan seseorang itu dinyatakan terlapor
pada saat kapan seseorang itu dinyatakan tersangka, pada saat kapan seseorang itu dinyatakan terdakwa, pada saat kapan dinyatakan seseorang itu terpidana. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu sudah clear di situ ya. Itu. Lalu setelah itu nanti ya, setelah pelimpahan itu nanti ya ketua pengadilan ya, dalam prakteknya biasanya panitera muda pidana ya akan melihat ya apakah misalnya penahanan harus dilanjutkan dalam hal sudah dilakukan penahanan oleh penuntut umum, berarti kan dilanjutkan. Ataukah misalnya ya perpanjangan penahanan ini dilanjutkan, ataukah misalnya ya kalau dalam hal ditahan ya, dalam hal tidak ditahan, nanti itu kewenangan majelis. Ya, dalam hal tidak ditahan, dilimpahkan tidak ditahan, nanti hakim ketua majelis lah nanti yang akan menentukan ditahan atau tidak ditahan. Nah, lalu kemudian kita lihat, di situ nanti ketua pengadilan akan menetapkan yang sering kita sebut tahkim atau PMH. Penetapan majelis hakim. Siapa hakim yang akan memeriksa perkara ini? Apakah HT atau MH? Apakah hakim tunggal atau majelis hakim? Dalam hal majelis hakim harus lebih ya dari satu, minimal tiga dalam bentuk ganjil. Ya, kalau hakim tunggal satu, kalau dia majelis minimal tiga, maksimalnya itu tujuh. Ya, itu. Kalau untuk level pengadilan tingkat pertama. Lalu dari situ nanti ditetapkan penetapan majelis hakim siapa ketuanya karena di pengadilan itu ada susunan ya hakim ada susunannya tim A, tim B, tim C atau ada menggunakan juga nama-nama hewan, nama-nama burung misalnya tim alap-alap ya, tim Borneo, tim apa gitu ya, ada ya. Misalnya ada 15 hakim di situ dengan tiga-tiga ya bisa jadi kemungkinan 5 formasi, bisa juga lebih dari 15 formasi, ya, karena 3 ganti-gantian itu bisa aja, ya, itu. Tapi ada yang biasanya umumnya hanya itu, tapi boleh nanti berdasarkan penetapan ketua pengadilan, tim itu saling berganti, ya, itu. Tergantung penilaian daripada nanti panitera muda mengusulkan kepada wakil ketua dan ketua pengadilan untuk menetapkan apakah majelis yang tetap atau gabungan dari anggota-anggota majelis yang beda-beda bisa juga gitu ya. Lalu setelah itu nanti majelis hakim akan menetapkan siapa panitera ya. Siapa panitera penggantinya. Nah, yang akan memegang perkara itu yang sering kita katakan misalnya sebagai jurtulnya ya. Kalau ya awal-awal reformasi di beberapa pengadilan khususnya di Jabodetabek ya eh, itu panitera pengganti itu kebanyakan adalah hakim-hakim yang telah lulus diklat hakim sambil menunggu penempatan mereka menjadi bertindak sebagai panitera pengganti ya. Jadi kalau Anda misalnya sidang di Depok, di Cibinong ya, hati-hati Anda jangan karena Anda lihat dia panitera pengganti memang berkas masih muda lalu Anda canda-candain sesungguhnya mereka sudah lulus diklat hakim tinggal menunggu penempatan ya. Nanti begitu Anda ketemu lagi jadi majelis nanti Anda diingat oh ini dulu yang melecehkan saya waktu saya dulu masih cakim di apa di PN Cibinong katanya gitu. Jadi hati-hati yang mengadvokat ya. Lalu kemudian ya di dalam perkara pidana tidak ada istilah jurusita, tetapi di pengadilan itu ada organ namanya jurusita ya. Tetapi jurusita organik di pengadilan itu hanya menjadi penghubung, berbeda dengan perkara perdata. Kalau perkara perdata, jurusita adalah eksekutor atau pelaksana segala penetapan-penetapan hakim. Dalam perkara pidana, yang melaksanakan penetapan-penetapan hakim atau perintah-perintah hakim adalah penuntut umum. Ya, itu penuntut umum yang melaksanakan itu. Sehingga organik jurusita di pengadilan itu dalam perkara pidana berposisi atau berkedudukan sebagai penghubung, ya. Diperintahkan kepada jaksa untuk memanggil. Nah, penetapannya itu diantarkanlah oleh jurusita ke kejaksaan atau kantor jaksanya atau kejaksanya itu, ya. Tidak sama dengan di dalam perkara perdata.
Nah, itu harus clear ya, Bapak Ibu pahami di situ. Lalu nanti JPU, ya itu tadi, misalnya setelah ditetapkan masuk tadi majelis hakim itu, ya namanya masuklah kepada PHS, ya penetapan hari sidang. Ditetapkan hari sidang tanggal sekian, lalu hakim ya memerintahkan panitera atau panitera pengganti supaya memanggil, ya. Nah, menyerahkan panggilan ke JPU. Nanti lalu kemudian ya panitera pengganti secara memerintahkan jurusita organik dalam pengadilan negeri itu untuk menyerahkan panggilan kepada ya penuntut umum. Lalu setelah itu nanti dalam hal ditahan, penuntut umum menyerahkan panggilan ya kepada terdakwa melalui uh, rutan. Nah, kalau tidak ditahan melalui penasihat hukumnya. Nah, itu ya. Lalu kemudian nanti setelah itu ya, nanti barulah masuk ya kepada sidang yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara peserta studi sekalian, ya, ketika bersidang itu misalnya sidang pertama, biasanya terdakwa itu sudah berada di ruangan, ya, apakah ditahan atau tidak tahan sudah ada di ruang sidang karena jaksa lah yang berkewajiban, penuntut umum lah yang berkewajiban menghadirkan, ya, terdakwa di hadapan persidangan. Itu sudah duduk, nanti masuk hakimnya, timnya, ketua majelisnya biasanya yang di tengah, akan menyatakan sidang perkara pidana nomor 100 garing PIT B, misalnya garing 2025 garing PNJKT tim. Nah, berarti itu adalah perkara pidana yang nomor 100 yang diperiksa dengan acara biasa, ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nanti itu ya. Lalu kemudian nanti sidang perkara pidana nomor 100 ya tadi itu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Harus Bapak Ibu perhatikan ya, pemeriksaan perkara itu ya dapat dilakukan terbuka atau tertutup tergantung penilaian hakim dan kualifikasi daripada tindak pidana yang didakwakan. Ada yang sejak awal persidangan, pemeriksaan atau persidangannya itu tertutup dalam hal tindak pidana, ya, pemerkosaan, kesusilaan, ya, ataupun berkaitan dengan anak, biasanya sidangnya tertutup, ya, itu. Misalnya tindak pidana perlindungan anak, biasanya sidangnya tertutup, ya. Nanti yang lainnya disuruh keluar dulu, yang boleh dalam ruang sidang itu terdakwa, penasihat hukum, saksi-saksi, saksi korban atau keluarganya dan seterusnya, ya, selain daripada aparatur persidangan. Itu ya. Lalu kemudian ya, setelah itu nanti ya baru ya pada hari sidang itu nanti setelah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum tadi misalnya dijelaskan statusnya. Tetapi Bapak Ibu jangan juga menyamaratakan, oh ini kan perceraian, apa namanya? Oh, ini kan apa namanya tindak pidana pemerkosaan. Kenapa putusannya terbuka untuk umum? Bapak Ibu harus membedakan ya. Kalau pemeriksaannya boleh tertutup, tetapi pengucapan putusan itu harus dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kenapa? Karena itulah asas peradilan kita, asas dalam hukum acara, pidana ataupun perdata yang kita kenal dengan istilah asas open bar hate. Ya, open bar hate itu pengucapan putusan dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Perhatikan tadi, pemeriksaan persidangan boleh tertutup untuk umum ataupun terbuka untuk umum, tergantung jenis perkaranya. Tapi namanya pengucapan putusan itu wajib terbuka untuk umum. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, apabila Bapak Ibu dapat membuktikan ada suatu putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut demi hukum batal atau putusan itu batal demi hukum. Itu ya. Tuh, itu harus clear di situ jangan supaya jelas ya. Nanti kalaupun Bapak Ibu mungkin udah lama, udah puluhan tahun belajarnya, ya ini kami sampaikan lagi reviewnya ya. Kalaupun belum belum sempat belajar hukum acara karena dari bidang ilmu lain langsung masuk magister hukum nggak ada masalah, ya kan? Itu. Makanya kami buat ini. Lalu nanti ya setelah tadi dinyatakan demikian nanti di ini dulu eh, diketok, disilakan duduk kan gitu kan, baru nanti ketua majelis menanyakan ya
disebut misalnya tadi atas nama terdakwa siapa kan gitu ya, atas nama terdakwa X tadi, baru kan diketok palunya kan, baru kemudian ya silahkan duduk. Nah, baru pemeriksaan identitas oleh hakim. Bapak Ibu saudara-saudara peserta studi sekalian, pemeriksaan identitas oleh hakim adalah yang terdapat di dalam dakwaan, ya. Misalnya nama ya siapa, aliasnya apa, ya. Biasanya kalau beragama Islam selalu ada disebutkan binti dan binnya, ya. Tetapi sekarang ini, kalau itu dulu ya, kalau sekarang ini mau agama Islam atau beragama Kristen disebut dalam dakwaan itu udah ada bin atau bintinya. Ya, nggak tahu entah kemana. Tapi kalau di KUHP tidak ada pencantuman bin atau binti. Ya, itu. Lalu nanti tempat, tanggal lahir, umur, dan seterusnya ditanya. Benar, 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 benar. Ya, baru setelah itu, ya, ketua majelis akan menanyakan, ya, dalam perkara ini, apakah saudara terdakwa didampingi? Ya, perhatikan bahasanya, bukan diwakili. Kenapa? Karena asas dalam hukum acara pidana, pemeriksaan terdakwa itu tidak dapat diwakilkan. Ya, karena itulah surat kuasa daripada penasihat hukum di awalnya adalah mendampingi, ya, dan atau mewakili. Kenapa ada mewakilinya? Mewakilinya dalam hal administrasi. Nah, itu ya. Dalam hal pinjam pakai, penangguhan penahanan, boleh bertindak kuasa hukum sebagai, ya, penasihat hukum sebagai kuasa hukum atau wakil. Tetapi dalam hal Bapak Ibu harus clear di situ karena masih banyak yang mencampur adukan. Pak, nggak berlaku Pak di pidana itu perwakilan. Dalam hal apa? Dalam hal pemeriksaan persidangan tidak dapat diwakilkan, iya. Tetapi dalam hal administratif boleh diwakilkan. Inilah yang selalu kami katakan kepada Bapak Ibu, harus clear teks dan konteksnya. Jangan menjadi, ya, apa namanya, orang awam. Anda pembelajar hukum, kita sama-sama pembelajar hukum. Ya harus clear dan korek lah. Pastikan teks sesuai dengan konteksnya. Atau konteks itu didukung dengan selaras dengan teksnya. Teks apa yang selaras dengan konteks ini? Ya, jangan disamaratakan, tidak bisa. Ya, karena masing-masing perkara itu memiliki karakteristik tersendiri. Itu. Nah, lalu nanti setelah itu ya, saudara didampingi oleh penasihat hukum, perhatikan, didampingi oleh penasihat hukum. Tidak ditanya didampingi oleh pengacara, tidak ditanya didampingi oleh advokat. Kenapa? Karena KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, ya, itu hanya mengatur istilah penasihat hukum. Sehingga mau dia advokat, mau dia pengacara, itu posisinya, kedudukannya adalah selaku penasihat hukum. Sehingga saudara dalam memformulasikan surat kuasanya adalah misalnya memberikan kuasa kepada, ya, XYZ SHMH misalnya kan, ya, disebutin di situ, ya, sebagai penasihat hukum, advokat, ya, yang tergabung dalam ini yang akan bertindak sebagai, ya, penasihat hukum daripada pemberi kuasa garis miring terdakwa. Terus clear, ya. Nah, setelah itu nanti, ya, ditanya, ya, saya didampingi, ya, atau kalau tidak, tidak yang mulia, saya menghadapi sendiri, boleh, ya, kecuali dalam hal misalnya ancamannya 5 tahun, walaupun terdakwa menolak didampingi oleh penasihat hukum dari pos bakum atau dari manapun itu, tetap hakim wajib, ya, menyatakan itu harus didampingi. Itu dalam hal ancaman pidananya, ya, yang dijatuhkan itu, ya, bukan tuntutan, pidananya misalnya melanggar pasal sekian, ancaman maksimalnya berapa, 5 tahun, itu wajib, ya, itu. Lalu setelah itu, ya, ditanya, oh ya didampingi, baru ditanya, apakah siapa penasihat hukumnya, apakah yang di sebelah Anda itu, ya, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri kami ini adalah penasihat hukum saudara? Ya, baru ditanya penasihat hukum, silakan maju ke depan, perlihatkan surat kuasa,
berita acara sumpah, kartu tanda pengenal advokat atau KTPA. Ya, diperiksa dengan aslinya, hadir semua ini. Lalu kemudian ya silahkan kembali, nanti penuntut umum juga panggil. Penuntut umum silahkan dilihat ya surat kuasa, berita acara sumpah, dan KTPA daripada eh, penasihat hukum. Setelah dicek misalnya baru duduk ya. Setelah itu nanti hakim mempersilahkan ya. Baik karena saudara didamping penasihat hukum dan kita sudah memeriksa surat kuasanya sudah didaftar ya. Berarti ini adalah penasihat hukum Anda yang sah gitu. Oleh karena itu nanti di selanjutnya dinyatakan ya. Ya silahkan penuntut umum untuk membacakan. Nah, lalu biasanya kalau penuntut umum membacakan, ya berdiri misalnya surat dakwaan nomor sekian. Nah, identitas tidak dibacakan lagi, nama dan seterusnya tadi, langsung aja dakwaan atau status tahanan dulu kalau ditahan, baru yang ketiganya nanti baru dakwaan. Nah, ketika kita berbicara ya mengenai dakwaan, Bapak Ibu sudah paham tentunya bahwa ada 5 jenis surat dakwaan dalam perkara pidana. Dakwaan tunggal berarti hanya satu pasal yang dituduhkan kepada terdakwa. Lalu ada dakwaan yang disebut dengan istilah subsidiaritas, yaitu yang ditandai dengan ada primair subsidiar, ya. Lalu ada dakwaan alternatif, ya, ke satu pasal 372, ya, atau ya kedua 378. Nah, bisa itu balik-balik ya, misalnya ataunya. Terus ada juga yang disebut dengan kumulatif. Ya, kumulatif itu ditandai dengan kata dan. Ya, misalnya ke satu melanggar pasal 378 dan kedua pasal 372. Bisa juga seperti itu ya. Dan tetapi ada kombinasi, ya, bisa aja kombinasinya primair pasal 378. Ya, misalnya pertama primair yaitu 378, subsidiar 372, atau ya kedua ya pasal 374. Nah, jadi terserah itulah ya konstruksinya itu namanya disebut kombinasi. Lalu setelah itu terhadap ya itu nanti penasihat hukum, terdakwa dan atau penasihat hukum ya diberikan kesempatan untuk mengajukan namanya keberatan. Nah, keberatan atau sering kita kenal dengan istilah eksepsi. Keberatan atau eksepsi dalam perkara pidana itu ya secara hukum acara dan ilmu hukum acara pidana dikombinasikan dengan KUHAP, kita kelompokkan pada 3 bagian besar. Yang pertama adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut ataupun secara relatif. Secara absolut, misalnya ini bukan perkara pidana, melainkan perkara perdata. Atau ini bukan perkara pidana, melainkan perkara administrasi negara. Atau ini bukan perkara pidana, melainkan ya ini termasuk dalam ya kewenangan dari pengadilan agama. Ya, karena bukan penggelapan asal usul perkawinan misalnya, melainkan ketidakabsahan perkawinan. Itu misalnya masuk ranah agama, pengadilan agama bisa aja dibuat konstruksi gitu ya. Lalu kelompok ya, yang kelompok satu tadi itu kewenangan ada 2 absolut, tapi ada juga relatif. Ya, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, berkaitan dengan eksepsi kompetensi relatif ini, Bapak Ibu, kita mengenal 3 ya. Pertama adalah urutan pertama adalah yang disebut pengadilan negeri mana yang berwenang. Pertama itu kita selalu menganut asas yang disebut ya locus delicti atau TKP, di mana terjadinya perkara, tempat kejadian perkara. Atau yang kedua, mayoritas saksi bertempat tinggal. Ya, mayoritas saksi bertempat tinggal. Nah, kenapa? Kenapa bisa mayoritas? Karena dalam hal pemenuhan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan. Kalau misalnya saksinya itu di luar pulau, saksi yang apa itu mengetahui segala macamnya ada 10 orang, lalu 10 orang itu ada di luar pulau, ya, walaupun mungkin kejadiannya di tengah laut atau bagaimana, di mana. Nah, jadi itu dalam rangka itu boleh. Lalu yang ketiga mengenai kompetensi relatif itu adalah
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat misalnya ada perkara tindak pidana terorisme di Palu, tetapi disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada tindak pidana terorisme, di dugaan tindak pidana terorisme Abu Bakar Basir misalnya di Solo, tetapi disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu karena ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi udah clear ya. Yaitu. Jadi baru yang kedua, eksepsi yang kedua adalah berkaitan dengan penyusunan surat dakwaan, ya, bahwa surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Ini sebenarnya hanya yang diatur di KUHP, ya. Lalu ada yang ketiga, mengenai eksepsi tentang penerapan hukum acara pidana. Misalnya, ya, ternyata telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga ini nebis in idem, ya. Tapi kan perkara yang terdahulu itu kan pelapornya si X, kerugiannya itu 100 juta. Yang perkara yang pidana kan pelapornya si Y, kerugiannya itu 200 juta. Ya, pelakunya sama, ya. Jadi ya itu ya dianggap itu telah terjadi nebis in idem misalnya, ya. Atau penerapan hukum acara yang berikutnya misalnya belum ada, ya, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan status seseorang misalnya. Bagaimana kita nyatakan mereka melakukan, ya, overspell misalnya kalau, ya, status perkawinannya pun tidak jelas. Nah, jadi hati-hati. Jadi harus Anda pastikan kalau Anda menjadi penasehat hukum, advokat sebagai penasehat hukum itu ya harus banyak banyak membaca, ya, itu diskusi dengan yang lebih senior, ya, itu. Lalu dari situ nanti ya udah paham ya, jadi ada 3 kelompok eksepsi di dalam hukum atau keberatan dalam hukum acara pidana. Kelompok 1 mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi, dibedakan lagi A, absolut, B, relatif. Baru yang kedua adalah mengenai penyusunan dakwaan, yang ketiga penerapan hukum acara pidana. Ya, jadi dengan demikian ya sudah jelaslah nanti. Nah, baru kemudian setelah itu tentunya diberikan kesempatan berikutnya kepada penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan, ya. Penuntut umum akan menyampaikan tanggapan. Dalam praktek istilah yang digunakan, ya, ada yang menggunakan tanggapan, ada juga menggunakan istilah pendapat. Nah, pendapat penuntut umum. Tentu ya dalam hal eksepsinya mengenai kompetensi, ya, apakah absolut atau relatif, maka penuntut umum dalam pendapatnya menyatakan bahwa dakwaan telah tepat dan benar, ya, bahwa pengadilan negeri ini berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana aku. Dalam hal eksepsinya misalnya tadi, dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas. Maka pendapat penuntut umum, dakwaan telah disusun secara cermat, lengkap dan jelas. Baru mengenai penerapan hukum acara pidana, misalnya eksepsinya begitu, tanggapan atau pendapat penuntut umum, ya, tidak terdapat misalnya daluarsa atau tidak terdapat nebis in idem atau tidak terdapat prematur dan seterusnya misalnya. Jadi ditanggapin, ya. Makanya kami mengatakan tadi 3 kelompok besar, ya. Lalu dalam praktek, ya, kami pernah mengalami dari 10 perkara pidana misalnya yang pernah seingat kami yang pernah kami tangani, hanya 1 hakim yang memberikan ada kesempatan kedua bagi penasihat hukum. Di KUHP tidak dilarang dan juga tidak diwajibkan. Kata hakim itu waktu itu, ya KUHP tidak melarang dan tidak mewajibkan, tapi kami demi asas keadilan merasa perlu diberikan kesempatan kedua kepada penasihat hukum. Kenapa? Karena penuntut umum sudah 2 kesempatannya. Pertama dia mendakwa, kedua dia menanggapi pendapat. Sedangkan penasihat hukum baru 1, yaitu keberatan. Benar juga, progresif juga ini ketua majelis dan timnya kan gitu kan. Ya udah, akhirnya kami ngajuin lagi, ya, menyatakan mengajukan namanya replik, ya, tanggapan kembali atas, ya, dakwaan penuntut umum. Nah, makanya sering disebut dalam buku acara replik. Tetapi ingat tadi ya, tidak semua karena tidak ditulis di KUHP, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Itu
kebijakan hakim. Jadi jangan Bapak Ibu berpraktek kata Pak SLG pernah begini, kan tidak harus kan? Kami sudah buat tadi dari 10 perkara saya ingat kami pernah kami tangani pidana, ya hanya satu yang memberikan itu. Nah, tapi kalaupun tidak, biasanya langsung putusan selah. Putusan selah yang tadi, ya, misalnya kalau dia mengabulkan, seperti yang kami katakan tadi, ya, menyatakan pengadilan negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa mengadili perkara pidana akuo. Kalau di berwenang, menyatakan pengadilan negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa mengadili perkara akuo, kan gitu. Ya, berarti kan menolak, ya, menolak eksepsi tergugat. Menolak eksepsi terdakwa, menyatakan pengadilan negeri Jakarta yang berwenang. Tapi kalau misalnya mengenai apa namanya dakwaan disusun secara cermat, ya nanti akan dibilang menurut penilaian majelis dakwaan setelah memenuhi unsur pasal sekian mengenai syarat-syarat dakwaan, syarat material dan syarat formil dakwaan telah terpenuhi. Dalam hal tadi misalnya ada apakah prematur, apakah nebis in idem, ya, atau kadaluarsa, penerapan hukum acara biasanya dikatakan itu sudah memasuki pokok perkara dan akan diputus bersamaan dengan pokok perkara, biasanya gitu ya. Nah, setelah putusan selah, maka tahapan berikutnya itu adalah ya eh, kalau ya eksepsi ditolak atau tidak dapat diterima, barulah masuk kepada pembuktian. Beban pembuktian ada pada penuntut umum. Ini sejalan dengan asas yang sering kita kenal, asas dominus litis. Hanya penuntut umumlah yang memiliki hak dan kewenangan serta beban pembuktian untuk membuktikan dakwaannya dan pada akhirnya nanti menjadi tuntutan. Ya, itu. Lalu setelah itu ya, lalu kemudian nanti ya ya sesuai pasal 8184 KUHP urutannya dimulai dari keterangan saksi. Ada berapa orang saksi yang diperiksa oleh penyidik ya. Berapa? Oh, ada 100 orang. Ya udah, apakah 100 orang itu harus dihadirkan semuanya? Satu kali persidangan berapa yang harus dihadirkan? Nanti kan harus disebutin ya. Itu. Lalu selesai semuanya nanti misalnya ya baru diberikan ya kalau penuntut umum menghadirkan saksi namanya ya saksi yang memberatkan atau di-charge ya. Tapi kalau nanti penasihat hukum dan atau terdakwa dia akan menghadirkan saksi yang meringankan atau AD-charge ya, saksi yang meringankan atau AD-charge. Nah, nanti selanjutnya seperti itu ya. Jadi kemudian nanti ya eh, kemudian nanti ahli penuntut umum menghadirkan ahli ya, ahli pidana atau ahli terkait dengan apa namanya material atau substansi dari tindak pidana itu ya. Lalu kemudian nanti penasihat hukum dan atau terdakwa pun diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli juga. Baru urutannya semuanya sampai dengan terakhir ya, barulah keterangan terdakwa. Nah, setelah itu nanti barulah masuk kepada yang namanya requisitoir atau surat tuntutan ya oleh penuntut umum. Bapak Ibu saudara-saudara peserta tulis sekalian, dalam hal dakwaannya dakwaan tunggal, maka ya tuntutannya itu juga ya melakukan tindak pidana pencurian misalnya, udah tunggal nggak ada lagi pasal lain, maka tuntutannya juga itu. Tetapi dalam hal misalnya bentuk dakwaan yang lain, ya mau dia dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, ya ataupun gabungan, maka ya dia maka nanti ya eh, tidak berlaku semua yang disebutkan terdahulu yang itunya kan gitu. Maka nanti harus ya dituntutan belum tentu semuanya. Misalnya primer pasal 372, subsidiar 378. Nah, tidak mungkin dituntut dua-duanya. Ya, tentu jaksa harus memilih menurut jaksa tadi berdasarkan pembuktian tadi itu yang mana yang terbukti. Maka nanti dituntutannya ditekan oleh berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, penuntut umum berpendapat ya, dalam perkara ini yang terbukti adalah dakwaan primer misalnya atau sebaliknya, dakwaan subsidiar. Dakwaan primer tidak terbukti karena salah satu unsur
tidak terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer, subsidiar, ya. Oleh karena itu terdakwa yang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana subsidiar, maka dia buktikan unsur-unsurnya, ya. Jadi harus clear ya. Jangan nanti Anda membuat opini lagi. Dakwaannya pasal sekian ya tuntutannya ya pasal dakwaan itu juga. Tidak, kecuali dakwaan tunggal, ya. Bisa jadi salah satu atau lebih di antara dakwaan itu menjadi tuntutan, iya. Tetapi tidak linear kecuali kalau dua hal tadi, ya. Kalau dia bentuknya ya tunggal ataupun kombinasi, kombinasinya pun masih ada kemungkinan tadi, ya ada naik turunnya. Jadi perhatikan ya. Lalu kemudian setelah itu, ya tentunya di dalam requisitor itu, tuntutan pidana, surat tuntutan pidana itu, ya maka di dalamnya juga ya terdapat ya hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan, lalu berapa tuntutannya. Maka nanti yang paling akhir itu adalah menuntut, ya menuntut. Satu, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan seterusnya misalnya. Dua, menjatuhkan pidana oleh karena itu selama, ya pidana penjara oleh karena itu selama berapa, ya. Baru tiga, ya memperhitungkan masa penahanan itu dengan sebagai ini ya masa pidana yang harus dijalani. Yang ketiga mengenai yang keempat mengenai ganti rugi misalnya atau uang pengganti apabila tidak dilaksanakan maka ditambah diganti dengan pidana penjara, ya. Atau yang terakhir ada lagi mengenai status barang bukti satu dan seterusnya, baru kemudian membebankan biaya perkara kepada terdakwa, ya. Lalu kemudian ya itu umumnya strukturnya ya, kalau struktur dari ya, tuntutan itu identitas, status penahanan, baru pasal dakwaan, baru kemudian pembuktian, ya. Mulai dari saksi-saksi seurut dengan pasal 184 KUHP lah, ya. Baru setelah itu nanti fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barulah pasal yang terbukti, ya, baru pembahasannya sampai dengan seterusnya. Itu tadi yang sudah kita sebutin ya. Lalu nanti terhadap itu barulah masuk giliran daripada penasehat hukum dan atau terdakwa. Artinya, kenapa harus ada dan atau terdakwa? Walaupun penasihat hukum itu, walaupun terdakwa itu didampingi oleh penasihat hukum, bukan berarti hak daripada terdakwa itu hilang atau hapus. Jadi boleh dua-duanya, ya. Maka nanti ya terdakwa dan atau penasihat hukumnya dapat mengajukan namanya pembelaan ya atau nota pembelaan atau pledoi. Penasihat hukum mengajukan sendiri, terdakwa mengajukan sendiri. Nah, atau sering kita sebut dalam praktek pledoi pribadi. Ya, ada pledoi penasihat hukum atau PH kan gitu. Nah, lalu setelah itu ya masuklah ya. Apa sih istilahnya apakah pokok daripada pembelaan daripada seorang terdakwa atau penasihat hukum? Nah, biasanya pembelaannya itu ya tentu kita berbicara ya sering disebut itu adalah dulu tuntutannya itu ya tentu ada tiga ya ada tiga yang secara umum bebas, yang kedua itu atau lepas, atau yang ketiga ya namanya klemensi atau klementia. Klemensi atau klemensia itu adalah meminta hukuman yang seringan-ringannya, ya itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari peserta studi sekalian, ya dalam hal menjalankan profesi advokat misalnya, saudara sebagai penasihat hukum dalam menjalankan profesi advokat sebagai penasihat hukum, ya sering para advokat itu ragu untuk mengajukan ya pembelaan itu berisi penjatuhan putusan lepas. Selalu dominan itu adalah bebas. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau kita misalnya, berarti kita mengakuin dong. Kalau kita minta lepas, ya nggak apa-apa. Mengakui perbuatan itu terjadi, tetapi bukan dalam keadaan sadar atau tidak ada unsur mens rea-nya, niat jahatnya. Sehingga perbuatan tetap bersifat melawan hukum, tetapi
tidak ada unsur kesalahan pada diri ya terdakwa. Itu bedakan ya. Jadi harus jelas ya, kesalahan dengan ya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Karena perbuatan yang bersifat melawan hukum itu dalam hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijkheid ya, itu. Nah, itu makanya kenapa ada clemensia. Ya, jadi jangan hanya meminta bebas lepas. Jadi bisa juga kita jangan hanya meminta bebas atau langsung clemensia. Bisa kita meminta adalah jelaskan ya, ini benar terbukti perbuatan merugikan, tetapi perbuatan itu tidak merugikan keuangan negara. Dalam hal tipikor misalnya. Ada perbuatan yang mengambil uang, tetapi uang itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dalam hal penggelapan misalnya. Ya, apakah penggelapan dengan pemberatan atau penggelapan biasa. Kan gitu. Lalu kemudian, ya, setelah itu nanti, ya, baru kepada penuntut umum diberikan kesempatan yaitu untuk mengajukan replik. Baru terus selanjutnya adalah ya repliknya tetap biasanya tetap pada tuntutan. Oleh karena itu giliran berikutnya adalah terdakwa dan atau penasihat hukumnya biasanya ya tetap pada pledoi ya atau pembelaan. Nah, setelah itu ya sidang ditutup, masuklah masa atau tenggat waktu rapat permusyawaratan majelis hakim. Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta studi sekalian, rapat permusyawaratan majelis hakim itu bersifat rahasia ya, sehingga pertimbangan hukum itu menjadi rahasia. Tetapi setelah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan itu ya, maka putusan termasuk ya pertimbangan hukum itu atau rasio decidendinya itu atau legal reasoningnya itu menjadi tidak rahasia lagi. Ya, itu harus clear. Nah, di dalam ketika kita berbicara ya dalam perspektif hukum acara pidana misalnya, ketika kita berbicara ya tentang rapat permusyawaratan majelisan, ada majelis itu ada ya dua hal utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dari segi jenis putusan akhirnya apa. Dalam perkara pidana, ya putusan akhir itu ada tiga, ya. Amarnya itu berupa pemidanaan, ataukah amarnya itu berupa putusan bebas, ataukah amarnya itu putusan lepas atau onslah pan arrela vervolging, ya. Itu jenis putusan ya. Jadi putusan akhirnya seperti itu. Tetapi dalam hal kita tinjau dari segi pengambilan putusan, ya, ada dalam praktek itu kita mengenal ya dua. Ada yang kita kenal dengan istilah ya RPM-nya itu bulat. Nah, kalau bulat berarti musyawarah mufakat, tidak ada dissenting opinion ataupun tidak ada concurring opinion. Tapi ada yang model kedua, disebut eh, rapat majelis RPM-nya lonjong ya. Nah, lonjong itu dalam istilah praktek kita bedakan menjadi dua. Ada concurring, ada dissenting opinion, lalu ada concurring opinion. Nah, dalam hal misalnya kita sebut dissenting opinion berarti terjadi perbedaan pendapat di antara majelis hakim baik mengenai amarnya atau orbiter diktanya maupun dengan rasio decidendi atau legal reasoning atau pertimbangan hukumnya. Misalnya, ya, tetapi tetap yang berlaku adalah mayoritas. Misalnya, ya, katakan majelisnya tiga, ya, tiga majelis berarti 2 lawan 1. Itu yang mengikat ya. Misalnya 2 orang menyatakan ini putusan pemidanaan, 1 orang menyatakan tidak, ya, 2 menyatakan iya, 1 tidak. Berarti yang itu harus pemidanaan. Tetapi kalau misalnya 1 orang menyatakan ini putusan bebas, 2 orang menyatakan putusan pemidanaan, ya sama, yang berlaku adalah mengikat. Jadi dua-duanya. Tetapi ada bentuk lonjong yang kedua yang sering kita sebut itu adalah disebut dengan concurring opinion. Concurring opinion pada dasarnya ya mengenai amarnya atau orbiter diktanya sepakat,
tetapi tidak sepakat ya mengenai ya tidak sepakat tidak sepakat mengenai apa? Tidak sepakat mengenai ya pertimbangan hukumnya atau rasio desidendinya nggak sepakat. Nah, itu ya tidak sepakat di situ. Misalnya dalam hal perkara pidana tadi ya tiga anggota itu, tiga hakimnya, misal dalam majelis itu tiga, ya, tiga-tiganya sependapat ini adalah pemidanaan, ya. Tetapi satu menyatakan, tapi saya mempunyai argumentasi yang berbeda. Kalau dua misalnya anggota majelis itu menyatakan berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan barang bukti, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Satu majelis menyatakan berdasarkan ya keterangan saksi, lalu keterangan ahli, lalu kemudian eh, barang bukti, lalu baru kemudian dihubungkan lagi dengan apa namanya keterangan terdakwa, baru dinyatakan terbukti memenuhi unsur dan tidak ada alasan pembenar. Tapi kan amarnya tadi tiga-tiganya sepakat, tetapi berbeda. Nah, kira-kira gitu ya. Itu. Jadi di situ ya nanti dari Bapak Ibu memahami tetap yang mengikat adalah mayoritas. Ya. Tetapi mayoritasnya itu nanti bisa apa namanya kita lihat ya. Tetapi yang tetap mengikat itu adalah yang mayoritas itu. Nah, yang dalam hal misalnya apa sih yang disebut dengan pemidanaan itu? Bapak Ibu saudara-saudara peserta studi kalian, apabila putusannya itu apa sih yang dimuat di dalam suatu putusan pemidanaan atau bukan itu semuanya diatur di dalam pasal 197 ya KUHP ayat 1, lalu kemudian ada ayat 2, lalu ada pasal berikutnya yang bukan pemidanaan. Nah, itu nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Intinya adalah kalau kita berbicara dari segi doktrin ilmu hukum acara pidana dan juga dihubungkan dengan hukum pidana material, ya, maka kalau seseorang itu dinyatakan bebas, pertama adalah penuntut umum tidak berhasil membuktikan bahwa terdakwa, ya, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, ya, berdasarkan alat bukti yang sering diajukan persidangan, tidak berhasil. Yang kedua, ya, terdapat alasan pembenar sehingga hilang sifat melawan hukum dari perbuatan itu menjadi sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, hapus ya unsur sifat melawan hukumnya. Itu. Lalu kalau dikatakan putusan lepas terbukti perbuatannya akan tetapi bukan merupakan tindak pidana atau tidak terdapat niat jahat pada diri terdakwa. Atau juga dapat dikatakan putusan lepas dalam hal terdapat alasan pemaaf. Artinya, perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi pada diri terdakwa tidak dapat dipersalahkan. Ya, itu alasan yang kita sebut dengan alasan pemaaf. Nah, itu ya udah clear itu ya. Kalau pemidanaan tadi dia terbukti dan mampu bertanggung jawab. Gitu. Nah, itu tadi dari ininya ya. Nah, sekarang gini, apa sih unsur-unsur tindak pidana ini yang sering ya? Bapak Ibu saudara-saudari peserta studi sekalian, ya, supaya kita betul-betul dapat memahami alur berpikir daripada penuntut umum, alur berpikir daripada hakim, maka dari sesuatu tindak pidana yang didakwakan atau dituntut itu ada setidaknya 5 unsur ini ya. Sehingga inilah yang dikerjakan oleh polisi, inilah yang dikerjakan oleh jaksa ya. Mereka mencari subjek ya yang kita ditandai dengan kata-kata barang siapa, setiap orang atau orang perorangan apakah korporasi. Ini yang sering kita sebut juga menjadi adresat norma yang dituju gitu ya. Lalu unsur kedua adalah kesalahan. Nah, Bapak Ibu bedakan ya, kesalahan dengan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Kesalahan dalam doktrin ilmu hukum itu dibedakan atas dua. Ada kesalahan karena kesengajaan atau dengan sengaja, ya. Tapi ada juga kesalahan karena kelalaian atau tidak sengaja. Itu. Lalu kemudian
Ada perbuatan tadi yang sifatnya dia melawan hukum, wederrechtelijk hate. Melawan hukum apa? Tentu nanti ada muncul di sini, ada perbuatan yang sifat melawan hukum formil, ada sifat melawan hukum material. Dikatakan dia bersifat melawan hukum formil, artinya dia telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana bahwa itu merupakan tindak pidana. Tetapi dinyatakan dia misalnya bersifat melawan hukum material, ya, tidak secara tegas diatur di dalam perundang-undangan pidana sebagai tindak pidana dalam konteks tadi asas legalitas nullum delictum itu, akan tetapi ya sering dimaknai berkaitan dengan patiha, kepatutan, kehati-hatian, dan ketelitian. Nah, inilah nanti yang berkembang sehingga ada formil positif, formil negatif, material positif. Nah, itu tentu Anda pelajari bagian mendalami hukum pidana ya. Lalu yang keempat, ya, jelas di situ disebutkan ada suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan. Nah, perhatikan, ada dalam ini dalam undang-undang disebut namanya ada delik omission, ada delik commission, ya. Ada delik karena melalaikan kewajibannya yang diharuskan, tetapi juga ada karena dilarang misalnya, ya. Jadi itu. Lalu yang paling sering ditentukan ya, ini kalau biasanya penasihat hukum sering masuk mengambil dari sini WTK, waktu, tempat dan keadaan. Misalnya ya, korupsi itu dilakukan dalam hal apa? Bencana alam. Bapak Ibu, saudara-saudara beserta sekalian, di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini, baru hanya satu ya tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati, yaitu korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana alam, kelaparan dan seterusnya. Ya, di luar itu tidak ada dasar atau legalitas untuk menyatakan ya bahwa koruptor itu harus dihukum mati. Tidak ada. Ya, Anda baca pasal 2 ayat 1, Anda baca pasal 3, itu merupakan jantung daripada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak ada ancaman hukuman mati, satu-satunya hanya tadi melakukan korupsi dalam hal ya terjadi bencana atau kelaparan dan seterusnya. Itu. Jadi jangan pula lagi jadi sarjana hukum membawa opini. Wah, itu hakimnya salah itu, tidak tidak sesuai dengan KUHP itu, tidak sesuai dengan undang tindak pidana korupsi itu. Mestinya jatuhin hukuman mati. Jangan ya. Apalagi dengan menggunakan media medsos. Hati-hati ya. Ya karena pada kembali dalam hukum pidana itu berlaku siapa berbuat dia bertanggung jawab. Ya, itu. Sehingga mengenai waktu, tempat dan keadaan ini bagi penasihat hukum yang berpengalaman, ya, yang jeli dan cermat, ini sering digunakan sebagai bahan untuk pengajuan eksepsi model yang kedua tadi, bahwa dakwaan disusun secara tidak cermat, ya, tidak jelas dan tidak lengkap. Karena apa? Tidak menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa melakukan itu dalam keadaan kehujanan, misalnya ya, dia menepi berteduh, tiba-tiba datang serombongan orang, sepeda motornya dia ambil, dia di backup, tapi dia bisa memenangkan misalnya kan gitu. Ya, yang dilihat adalah matinya yang apa namanya itu, yang jambretnya atau komplotan yang merampoknya misalnya. Jangan hanya dilihat yang matinya, tapi harus dijelaskan. Nah, disitulah kehati-hatian, kecermatan, kejelian saudara-saudari sebagai advokat, sebagai juga dalam posisi penasihat hukum. Ya, jangan hanya terpukau dan terpaku kepada apa yang sudah ditulis jaksa. Ya sudah begitu Pak, ditulis Pak dakwaannya. Apalagi mau kita bantah Pak. Ya kalau Anda masih pernah mengklaim Anda advokates, ya advokat, tetapi Anda berpikir seperti itu, ya sebaiknya ganti profesi. Ya, advokat Anda harus mampu mencari, menelusuri, mencermati dan menemukan celah hukum apa yang dapat Anda gunakan sebagai penasihat hukum untuk membela klien Anda. Kita sering menganjurkan adalah di WTK-nya, ya, waktu, tempat, dan keadaan. Karena ini di sini bisa kita masuk dari pintu kedua, yaitu tadi model eksepsi yang kedua.
Ya, dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak lengkap dan tuh. Lalu kemudian Bapak Ibu ya, di dalam hukum pidana ada 3 teori utama yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ya teori hukum mengenai itu. Yang pertama adalah teori berkaitan dengan pemidanaan, ya. Teori tentang pemidanaan. Lalu yang kedua itu adalah teori tentang pertanggungjawaban pidana. Ketika kita berbicara teori tentang pemidanaan, ada 3 teorinya. Ada yang disebut dengan teori pembalasan atau reprositas, bahwa pemidanaan itu adalah pembalasan, ya. Tapi ada teori yang kedua, bahwa pemidanaan itu bukan tidak boleh menjadi pembalasan, melainkan adalah reparasi, ya, pemulihan. Tapi ada teori yang ketiga gabungan, yaitu ya selain dia dicela, dijatuhi pidana, maka pemidanaan itu juga harus memulihkan dia supaya dia sadar menjadi manusia yang tidak melakukan perbuatan tercela. Itu. Lalu kemudian teori yang kedua tadi, teori mengenai pertanggungjawaban pidana. Ada dua ya. Berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana ini, ya, ada 2 aliran. Ada aliran yang disebut dengan monistis atau monoisme, ya, bahwa antara actus reus perbuatan dengan mens rea tidak dipisahkan. Itu sebagai satu kesatuan. Tetapi ada aliran kedua yang menyatakan aliran dualistis atau aliran dualisme atau aliran dualistik, menyatakan bahwa harus dipisahkan antara perbuatan dengan ya pertanggungjawabannya, ya. Tetapi kalau harus dilihat antara actus reus dengan mens rea-nya terpisah. Karena bisa jadi terbukti perbuatannya, tetapi pada diri orangnya tidak dapat dipersalahkan karena tidak ada niat jahat. Ini yang kita sebut tadi, ada alasan pemaaf. Ya, itu. Tapi kalau misalnya dua-duanya terbukti, maka dia jadi ya terjadi dia mampu bertanggung jawab. Jadi kapan seseorang itu dinyatakan dia mampu bertanggung jawab? Nah, ya, dia kalau mampu bertanggung jawab apabila terbukti perbuatan yang dilakukan itu berdasarkan alat bukti yang sah, dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan itu dan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sebagai penghapus pidana. Itu, ya. Jadi ini harus Anda pahami ya, eee, supaya nanti Anda bisa menimbang-nimbang apakah Anda akan memilih perdata atau pidana, konsentrasinya di semester 3 nanti, ya, yang insya Allah Bapak Ibu nanti di September sudah berada di semester 3, ya. Nah, jadi itu ya, jadi ini juga ini yang penjelasannya lagi mens rea, ya, niat jahat, actus reus, ya. Nah, ini alasan penghapus pembenar kan udah bolak-balik ini ya, ada alasan pemaaf pembenarnya, ya silahkan itu ya. Nah, kita tidak hanya kalau kami menyatakan adalah tidak hanya teori, ya kita harus masuk ya, seperti praktek lah ya. Tetapi di sini prakteknya kita lihat adalah di putusan ya. Ini putusan. Nah, ini putusan pidana ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kami katakan adalah sebagai kertas kerjanya ya. Sebagai kertas kerja ya, ya itu jadi ini ada kertas kerja nanti yang bisa jadi Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama kegiatannya adalah Bapak Ibu harus mampu membuat resum. Perhatikan, bukan ringkasan ya. Resum sistematika putusan akhir perkara pidana ya. Ini putusan. Yang kedua nanti Bapak Ibu ya harus mampu
memberikan analisis. Nah, di sini analisisnya ada dua bagian besar. Analisis pertama dari segi hukum formilnya, acara pidananya, ya, putusan pemidanaan bagaimana, apakah terpenuhi atau tidak, ya. Lalu kemudian analisis keduanya, Bapak Ibu harus memberikan, ya, mengenai pertimbangan hukum hakim atau ratio decidendinya, ya. Nanti di situ ini ya, di sini. Anda mampu harus menerapkan ya teori-teori hukum yang telah dipelajari di dalam analisis materialnya. Nah, itu ya. Itu yang Bapak Ibu nanti kerjakan dan ini menjadi tugas akhir daripada Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat dulu. Bapak Ibu, saudara-saudari peserta studi sekalian, kalau kepada Bapak Ibu diberikan putusan mau 1.000 halaman, 2.000 halaman, tidak perlu takut ya, tidak perlu panik juga. Semakin tebal putusan yang Anda terima, semakin tebal pula nanti Anda dibayar. Karena apa? Karena pendapat hukum Anda itu harus memperoleh, meningkatkan pendapatan. Ya, itu. Maka ada saat ini berkembang misalnya adalah CLA misalnya, Certified Legal Auditor. Tetapi belum tentu mereka juga ya fokus di bidang analisis putusan. Nah, ini misalnya ya, ini putusan nomor ini adalah nomor perkara. Bapak Ibu perhatikan, nomor 1377 PIT B garing 2013 PN Jakarta Sel. Ini nomor urut perkaranya. PIT B itu menunjukkan jenis hukum acara pidana yang digunakan dalam pemeriksaan perkara tersebut. Dalam KUHP ada 3 model ya hukum acara. Model pertama ada disebut acara biasa PIT B, tapi ada juga yang disebut dengan acara cepat, tapi ada juga yang disebut dengan acara singkat PIT S. Ada PIT C, ada PIT S, ya. Ada cepat, ada singkat. Nah, kalau singkat itu biasanya berkaitan dengan lalu lintas, ya. Tuh. Nah, itu nanti ya. Jadi Bapak Ibu kita ambil dulu yang B. Nah, ini yang disebut nanti ya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai titel eksekutorial atau sering kita sebut ira-ira. Kenapa? Ini ya apabila tidak ada kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi ya. Karena demi keadilan berdasarkan kalau aslinya adalah atas nama raja, atas nama ratu ya. Tetapi karena kita setelah merdeka lalu kemudian menganut Pancasila dan segala macamnya itu, ya akhirnya diputuskanlah formatnya itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian nama pengadilan negeri, ya ada nama pengadilan negeri. Ini Bapak Ibu lihat nanti di sini ya. Ini ya judul tadi putusan, ya. Lalu kemudian di sini Bapak Ibu isi nanti tinggal copy paste ya titel eksekutorial demi keadilan nama pengadilan negeri. Ini tadi pengadilan negeri Jakarta Selatan, ya. Baru kemudian masuk nanti kepada identitas. Ya, ini masih tertulis penggugat. Semestinya terdakwa ini. Oh, perdata salah di ya. Jadi ini ya harus apa namanya? Bapak Ibu lihat di sini irah-irahnya tadi ya. Nama pengadilan tempatnya tadi acaranya jelas ya. Ya. Acara pemeriksaan biasa. Nah, itu disebut ini ya. Serta jenis acara pemeriksaan ya, acara biasa singkat di sini. Lalu kemudian masuk kepada identitas. Bapak Ibu lihat ya, identitas terdakwa. Ini identitas lengkap, nama, tempat, tanggal lahir segala macam. Bapak Ibu lihat di sini ada ya. Makanya kami katakan boleh tidak disingkat ini boleh, nggak harus semua. Boleh ada singkat misalnya nama lengkap Eka boleh ya. Anda buat inisial boleh. Tempat tanggal lahir boleh Anda ini. Yang penting Anda paham. Ini adalah ada sumber sehingga nanti ya kertas kerja ini nanti Bapak Ibu lampirkan dengan combine PDF dengan putusannya sehingga nanti kami dapat melihat terdakwa ditahan. Nah, ini yang kita sebut dengan status penahanan ya. Tapi ada juga masalah pendampingan penasihat hukum atau tidak. Ini status penahanan.
Coba diperhatikan, terdakwa ditahan. Pak, ini panjang ini, langsung aja. Terdakwa ditahan berdasarkan penanganan penyidik tanggal sekian, ya. Atau boleh penyidik pada langsung aja kan, tanggal 25/2013 SD sampai dengan PGL, bisa Anda singkat ya. Karena itu dibilang bukan meringkas, tetapi Anda ya membuat resum atau abstraksinya secara ya singkat dan padat. Nanti status penahanan. Nah, selanjutnya apa? Setelah status penahanan, langsung Anda lihat ya proses singkat. Ada angka ketujuh itu proses singkat. Ini pengadilan negeri tersebut telah membaca, telah ini dan segala macam. Nah, itu masuk proses singkat ya. Baru tuntutan penuntut umum. Anda lihat penuntut umum telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan terdakwa. Nah, ada kopi aja dari sini nanti kopi, paste di sini ya. Tuntutan ya. Habis tuntutan apa? Pledoi. Nah, apa pledoi atau pembelaannya? Baru Anda lihat di sini ya. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan pada tanggal 16 dan seterusnya ya pada pokoknya ngapain kan gitu di sini ya yang pada akhirnya mohon agar menjatuhkan putusan bebas berarti minta putusan bebas itu lalu kemudian replik tanggal sekian lalu duplik tanggal sekian nah ini Anda tulis semua di sini ada ya ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya menemukan nanti ada putusan tidak ada pledoinya Pak, tanya lisan, nah, itu Anda tulis. Ya, ini kan sudah kami sebutin nih. Nah, selaraskan ya. Jangan Bapak tulis kan di lembar kerjanya ada pledoinya, di sini nggak ada. Oh tertulis, di sini hanya lisan. Nggak apa-apa, selaraskan. Makanya kami tulis di situ disampaikan lisan atau tertulis oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Ya, duplik dakwaan. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, ini yang kami sebut dakwaan, ya. Lihat, dakwaan pertama, bla 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 panjang ini. Tidak semua ini tidak Anda kerjakan, Anda harus cari langsung yang disebut dengan ya perbuatan terdakwa diancam pidana. Nah, kita cari. Nah, ini perbuatan terdakwa, langsung aja pasalnya, nggak perlu semuanya langsung. Jadi Anda tulis nanti di sini, ya, dakwaan. Ya, dakwaannya apa di sini? Tunggal subsidiaritas atau tidak? Tadi karena ada dikatakan di sana ke satu, nih, berarti dakwaan ke satu pasal 378 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke satu, ya KUHP atau kedua, ya langsung pasal, ya 378 atau kedua, berarti keduanya pasal. Kita lihat lagi. Jadi tidak semua Anda tidak meringkas ya, dan makanya ini atau 372 junto pasal 55 atau ketiga. Nah, biasanya ataunya dua, ini ataunya ini sampai tiga atau ketiga. Nah, kembali lagi atau apa itu yang ketiga? Pasal berapa yang ketiga itu? Perbuatan terdakwa 266. 266 nih atau keempat. Jadi langsung pasalnya aja ya. Tidak Anda tidak diminta menjelaskan dakwaan tapi pasal yang didakwakan. Itu di sini ditulis nanti Anda tulis, berarti di sini Anda pilih dakwanya apa alternatif. Ya, Anda pilih selaraskan dengan yang begini. Kalau begini tadi dia adalah alternatif sampai 4 ya, sampai ke 4. Jangan sampai ke 5 pula. Sampai 4 perbuatan terdakwa 266 ayat 2 tadi ayat 1 ya. 372, 378, 266 ayat 1, 266 ayat 2. Itu ya. Lalu kemudian ya ada tidak eksepsi? Kita lihat di sini, ya. Menimbang bahwa di persidangan berarti tidak ada. Ini yang ada di kertas kerja ini, eksepsi penasihat hukum tidak ada, pendapat penuntut umum tidak ada, putusan selat tidak ada, ya. Anda selaraskan. Kalau memang tidak ada, tidak ada. Baru ini masuk pembuktian. Nah, di pembuktian Anda resum hanya jumlah saksinya berapa dan
ya, namanya siapa, itu aja. Ini lihat, Anda tidak diminta keterangannya. Anda lihat saksi satu, ada berapa saksinya? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi hanya jumlah saksi dan namanya aja. Tidak Anda buat keterangannya. Berarti hanya ada tujuh, ya, tujuh saksi. Tuh, tujuh saksi. Yaitu, ya, ada tulis tujuh saksi. Yaitu tadi siapa aja. Ya. Tapi kalau nanti ada ahli, ya ada tulis. Tapi di pembuktian, keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, tujuh orang. Boleh hanya tujuh orang pun Anda tulis, boleh tujuh orang, yaitu saksi ini dan seterusnya. Yang ini ada cas, tidak ada, Anda hapus atau Anda coret. Ya, saksi ada cas, boleh Anda buat di situ titik dua, tidak ada, boleh. Keterangan ahli, tidak ada, boleh. Baru kemudian lihat di sini, ya, setelah saksi Suparman itu masuk kepada keterangan terdakwa. Nah, berarti bukti surat ada nggak? Nah, surat tidak ada, petunjuk tidak ada, barang bukti baru ada, ya. Barang bukti di sini ada disebut, ya. Barang buktinya disebut di sini, di bawahnya tadi. Ini, bahwa demikian telah diajukan barang bukti berupa. Nah, ini tidak perlu Anda sebutkan semuanya, berapa ini tuh. Anda hitung aja dulu, ya. Ini jumlahnya berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. 9, 10, 11, 12, 13. Anda tulis aja ya, barang bukti, 13 barang bukti udah. Karena Anda tidak meringkas ya. Anda membuat resume. Jadi Anda tulis di formulirnya, ya, barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum 13 barang bukti udah. Titik dua di sini 13 barang bukti. Lalu kemudian barang bukti yang diajukan oleh terdakwa tidak ada. Ya, sesuai dengan putusannya kalau ada Anda tulis ada, kalau tidak ada, kalau format yang kami tulis adalah format yang sebanyak-banyaknya. Lalu setelah itu, ya, baru keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa tadi di sini posisinya dibuat adalah sebelum barang bukti. Nah, ini keterangan terdakwa. Intinya terdakwa itu hanya dua kan? Ini yang membedakannya. Keterangan terdakwa itu hanya dua, ya. Eh, Tidak mengakui atau mengakui. Udah itu aja. Mengakui perbuatannya atau tidak mengakui perbuatannya karena tidak dilarang, ya. Karena bukan pengakuan yang dicari. Karena kalau KUHP itu kan keterangan terdakwa, itu bedanya dengan HIR. Kalau HIR itu pengakuan, itu, ya. Masuk di sini tadi, lalu kemudian fakta hukum. Nah, ini, ya. Fakta hukum itu biasanya setelah barang bukti. Nah, ini. Langsung aja, tidak perlu Anda tulis bawah sebelum dan segala macam, langsung di sini. Fakta-fakta hukum, langsung di kertas kerjanya, ya. Fakta hukum berdasarkan ini sebagai berikut. Nah, boleh Anda singkat, ya, bahwa benar pada tanggal sekian, ya, siapa ini? Boleh Anda singkat, RS menghubungi H dan mengatakan NN minta tolong dijualkan rumah. Boleh, ya. Anda padatkan lagi, boleh, ya. Fakta hukumnya ada berapa di sini fakta hukumnya? Boleh Anda hitung, ya. Ini udah berapa ini, banyak ini. Ya, silahkan. Biasanya setelah fakta hukum barulah masuk, ya, kepada bagaimana yang terjadi, yang terbukti. Di antara dakwaan tadi ada empat kan, ya, 372, 378, 266 ayat 1, 266 ayat 2 atau semuanya. Nah, berdasarkan itu, ya, berdasarkan fakta hukum itu jaksa memberikan pendapat, ya, bahwa akhirnya terjadi permasalahan di mana permasalahan terjadi antara, ya, dan ini seterusnya itu, ya. Nah, surat kuasa tidak dapat dicabut dengan alasan apapun. Nah, di sini ini nanti menjadi pertimbangan hukumnya yang Bapak Ibu analisis, ya, termasuk juga pembuktian unsurnya. Nah, ya, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala atau ons 8 ale repel polhing, maka biaya perkara. Nah, berarti ini tadi amarnya ini, ya.
Anda buat di sini, pertimbangan hukum tadi itu dipadatkan, ya, dikelompokkan, pertimbangan pertama, kedua. Ini amarnya tadi mengadili. Bapak Ibu lihat, mengadili. Satu, menyatakan terdakwa EW terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, kan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Ya, baru kemudian menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Lalu ada yang berikutnya, ya, udah jelas ya. Nah, baru status barang bukti. Bapak Ibu tidak perlu menulis di sini tadi. Ini aja kan memerintahkan barang bukti berupa bukti 1 sampai dengan bukti 13. Tadi kan udah kita sebutin 13 bukti kan. Diapain? Dikembalikan kepada terdakwa udah, ya. Bukti 1 sampai dengan bukti 12 dikembalikan kepada terdakwa, ya. Bukti 13 dikembalikan kepada saksi, gitu. Membalikkan biaya negara. Nah, ini juga Bapak Ibu harus clear, ya. Pak, di putusan itu suka ada dua tanggal, Pak. Tanggal mana yang mengikat? Yang mengikat adalah tanggal pengucapan putusan. Bapak Ibu lihat di sini. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin 27. Berarti RPM-nya 27, ya. Lalu kemudian di sini masing-masing sebagai putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 30 Januari 2014. 30, ya. Ya, berarti tanggal putusannya tanggal berapa? Ya tanggal 7, tanggal 30 yang berlaku. Nah, perhatikan ini juga ada di sini ya. Dihadiri oleh penuntut umum, ya, dan terdakwa, ya, dengan didampingi penasihat hukumnya. Harus jelas. Kenapa? Karena ya tadi sudah dikatakan pemeriksaan terdakwa itu ya tidak dapat diwakilkan. Itu. Nah, dari situ ya Bapak Ibu sudah clear di situ. Nah, sekarang kita meningkat ke model yang kedua. Ya, putusan yang kedua tadi itu lepas. Ini putusannya langsung aja kita bagian amar. Menyatakan terdakwa dan seterusnya ini meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan. Nah, ini berarti putusan pemidanaan, ya. Kalau dari atasnya sama lah sini. Makanya, jadi kalau Bapak Ibu diminta membaca amarnya apa, Bapak Ibu scroll sampai bawah misalnya, kalau di scan ya, lalu Bapak Ibu cari di tengah-tengah tulisannya mengadili huruf besar, itulah amarnya, ya. Menyatakan terdakwa terbukti. Nah, barang bukti ini tidak usah Anda sebutin, menetapkan barang bukti berupa bukti 1 aja. Barang bukti 1 sampai dengan keberapa ini, ya, dikembalikan kepada, jadi Anda hitung aja urutannya, oh berarti segitu, menetapkan. Nah, ini bagaimana bukti ini sama juga berbeda. Di RPM-nya 18, diucapkannya 20, berarti tanggal putusannya adalah tanggal 20, ya. Itu pemidanaan. Apakah ada putusan bebas? Kita lihat dulu. Nah, putusan bebas adakah? Nah, ini mengadili. Kembali ya, mengadilinya Bapak Ibu lihat, mengadili, ya. Menyatakan terdakwa Dr. Denny Martin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. Nah, itu, ya. Itu. Jadi nah, bagaimana dengan tanggal putusannya? Nah, ini 15 Juli. Nah, ada juga ini. Putusan mana dan persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Nah, ada kalanya tanggal pengucapan putusan, tanggal rapat permusyawaratan majelis sama dengan tanggal pengucapan putusan. Tetapi ada kalau yang berbeda, maka yang mengikat adalah tanggal pengucapan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu. Nah, itu jadi apa namanya? Jadi sudah ada kita simulasikan 3 model, ya. Silakan nanti Bapak Ibu ini dianalisis ya. Nanti ini akan kami sampaikan apa namanya formulirnya.
kita cukupkan sampai di sini untuk yang pidananya. Nanti bukan nanti ya. Nanti kita aturin lagi lah waktunya ya. Tapi kalau memungkinkan kami mengusulkan kalau Bapak Ibu masih mau ya. Nah, karena eh, apa namanya tentu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi kalau Bapak Ibu katakan udahlah Pak, ini kan nggak materi utama kami kan maunya nanti perdata atau pidana ya terserah sih ya. Tapi kalau ditanya kami masih bersedia mencadangkan waktu untuk menalar perdata, ya kami masih bersedia. Apakah besok Minggu malam misalnya pukul 19 atau hari lain nanti kita coba atau mau diputuskan sekarang? Mana Pak Ketua? Siap, Pak. Kalau saya kembalikan kepada teman-teman semua, kira-kira teman-teman semua maunya bagaimana? Mungkin kita tanya satu dua orang dulu, Pak. Yang teman-teman yang cukup sibuk. Pak Satori gimana, Pak Satori? Pak Amirullah, kawan-kawan yang lain? Ibu Tiur? Kalau saya Pak Ketua, suara Siap. saya delegasikan Pak Ketua. Apa yang Pak Ketua putuskan, saya manut saja. Ampun. Yang lain, kawan-kawan yang lain? Setuju, Ibu Sri? Ibu Umi? setuju, ikutin apa yang terbaik aja. Pak Berarti kembali dosen ke boleh Pak. izin bertanya nggak? Ntar kita Ya putuskan boleh. dulu, Bu. Minta dulu satu-satu Pak- Bu, satu dulu. Nanti Bapak Ketua dulu, pimpinnya dulu. Pastikan dulu kata Pak Ketua. Teman-teman sudah sepakat semua, kita kembalikan ke Pak dosen. Gimana, Pak dosen maunya kapan? Ya udah, besok Minggu pukul 19. Jadi kalau ada ibadah jadwalnya hari Minggu besok agak digeser ke ibadah pagi berarti atau ibadah siang supaya ibadah malamnya nggak terganggu dengan mata kuliahnya. Siap Pak dosen. Siap. Pak dosen, terima kasih. Siap, Pak. Siap, Ya, siap. tadi ya baik ya. Jadi saya diingatkan juga ya karena kadangkala saya juga kadangkala termasuk PDIP penurunan daya ingat perlahan. Pak dosen bisa aja. Jadi jadi nanti saling mengingatkan besok ya, saya ingatkan mungkin ketua atau yang lain lah siapa yang bisa. Nah, yang kedua tadi silakan Bu. Izin Bapak, Baik. besok jadinya jam pukul berapa? Mohon maaf dengan hormat Bapak. 19.00 Pak Amrullah, 19.00. Malam, Ya. siap. Makasih Pak Satri, makasih Bapak. Mohon maaf. Ya. Silakan Umi. Izin bertanya Pak dosen. Ya, silakan. Tadi Pak dosen mengenai putusan ya Pak ya. Yang saya mau tanyakan tentang ini misalnya ada terdakwa A sudah udah divonis, terus diserang lagi dibikin dakwaan lagi. Pokoknya berlapis-lapis lah dia ininya. Tetap divonisnya misalnya vonis yang pertama itu 7 tahun, kedua 12 tahun, ketiga 20 tahun. Itu dalam hal ini apa yang perlu dilakukan terhadap terdakwa, putusan yang mana yang harus diambil gitu Pak Hakim untuk menjalaninya. Ya Terima tentunya. kasih. Ya, baik. Tentunya sesuai dengan asas hukum acara pada umumnya, tetap apalagi asas hukum eksekusi, ya. Eksekusi dalam acara perdata itu syarat utama dan pertama adalah masing-masing putusan itu mandiri. Satu putusan memiliki kekuatan eksekutorial tersendiri setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Nah, itu. Nah, memang ya dalam praktek jamak terjadi seperti misalnya kemarin ada hakim tapi bukan dalam posisi dia hakim tapi dia dalam posisi sebagai sekretaris Mahkamah Agung Pak Nur Hadi. Beliau untuk tindak pidana gratifikasinya sudah dipidana, dieksekusi sudah dijalani. Tetapi begitu beliau selesai menjalani tindak pidana korupsi gratifikasinya, langsung ditangkap lagi penyidikan tindak pidana pencucian uang, ya. Karena lalu ditanya, loh, ini kan tindak pidana, ya kan itu tindak pidana asal, korupsi berupa ya gratifikasi yang udah dijalanin. Sekarang kan yang disidik KPK ini adalah tindak pidana pencucian uangnya. Nah, jadi karena memang ya kalau kita baca undang-undang TPPU memang memungkinkan ya dibuktikan dan diselesaikan dulu tindak pidana asalnya,
Sehingga untuk membuktikan asal-usul uangnya itu tidak susah, tinggal membuktikan nanti aliran bahwa hasil tindak pidana asal itu berupa gratifikasi itu digunakan untuk keperluan-keperluan lain misalnya. Jadi dia memperoleh, maka disidiklah itu mengenai TPPU. Nah, hanya sampai mungkin kalau yang Ibu katakan tadi, ya pemahamannya adalah seakan-akan, ya dari cerita Ibu tadi kan ada 3 putusan pidana yang dialami seseorang, berbeda-beda pula vonisnya. Nah, disinilah ya perlu kejelian dan kecermatan para penasihat hukum itu untuk betul-betul ya baik ya bersidang secara penuh ataupun mengajukan keberatan dalam proses penyidikan ya melalui pra peradilan. Misalnya ya kan korban daripada misalnya investasi bodong lah ya itu ada ribuan orang. Lalu kemudian ya kerugiannya mencapai hampir 1 triliun misalnya. Nah, apakah suatu orang terdakwa itu harus 1000 kali bersidang atau disidang? Ya enggak juga, ya kan? Ya, kalau kita berbicara dalam hukum pidana, wabil khusus acara pidana, ya berlaku juga yang disebut dengan kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Mestinya boleh digabung, gitu loh. Tapi kadang-kadang dalam posisi kalau kita misalnya sebagai advokat, posisi sebagai penasihat hukum dari korban, kita sering memberikan rekomendasi udah dicicil aja gitu. Tapi kalau kita dari sisi apa misalnya terlapor, tersangka dan terdakwa, tentu kita katakan ya ini semestinya dikumulasikan aja ya. Dalam hal itu nanti akhirnya nanti kan berlaku kalau dalam hal misalnya kumulasi objektifnya tindak pidana yang digabungkan lebih dari satu, tentu yang dilihat adalah ancaman hukum yang terberat lah yang dituntut ya. Misalnya itu yang sering kita sebut dengan perbuatan berbarengan atau bersamaan. Ya, pasalnya berbeda-beda. Ada penggelapan, ada pemalsuan, ada ini misalnya, tapi dituntut ya terhadap satu orang. Nah, yang digunakan adalah ancaman hukuman yang terberat. Ya, baru ditambah seperempat dari yang termeringan gitu. Itu biasanya, Bu. Terima kasih Pak dosen. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini karena Bapak Ibu juga nanti ini sudah pukul 18.00, Bapak Ibu juga akan mempersiapkan diri untuk mata kuliah nanti malam. Tentu satu hari ini Bapak Ibu sudah lelah, tetapi ini adalah perjuangan Bapak Ibu. Upah lelah Bapak Ibu nantinya akan terbayar setelah Bapak Ibu lulus. Ya, kan? Amin, amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak dosen. Pak dosen. Salam sehat selalu ya Sore. Pak. Baik, selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak. Pak dosen. Bapak.